itu terjadi, saya merasakan sangat sedih sekali ya. Tapi sejalannya waktu dan sekarang ini saya sudah memaafkan semua yang telah melakukan hal-hal yang buruk kepada saya. Sudah tidak ada kebencian lagi di hati saya. Jadi sekarang saya udah plong aja untuk menjalani, juga saya harus menjalani apa yang seharusnya saya harus jalani. Jadi saya sudah maafkan semuanya dan saya tidak ada dendam sama sekali. Tidak ada kebencian diri saya sama sekali. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 20 tahun. Ya, saya juga nggak tahu kenapa kok bisa kayak begitu gitu. Cuman 20 tahun itu kalau menurut aku itu nggak sebanding sama nyawanya Mirna ya. Warga sedih, hancur deh pokoknya. Anak saya Jessica tidak berbuat, tidak melakukan, tidak bersalah. Tapi dituduh, dicari-cari kesalahannya. Padahal kesalahan nggak ada, tapi dicari-cari, disambung-sambungin. Bukan tertekan lagi ibunya, hancur. Menderita dari Januari sampai sekarang. Ingat mereka yang zolimi Jessica. Tuhan tidak tidur. Jessica itu tidak berbuat dan tidak melakukan. Undang-undang tidak melarang juga dia untuk melanjutkan PK kemudian. Karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa PK itu bisa dilakukan berkali-kali. Publik tak akan pernah melupakan kasus kopi sianida yang menghebohkan masyarakat pada Januari 2016 silam. Wayan Mirna Salihin harus menegang nyawa usai menenggak es kopi Vietnam yang dipesan teman baiknya Jessica Kumala Wongso di sebuah kafe. Proses hukum berjalan, dinyatakan bersalah telah melakukan pembunuhan berencana terhadap Mirna. Jessica Kumala Wongso divonis hukuman 20 tahun penjara. Setelah menjalani hukuman 8 tahun penjara dari vonis 20 tahun yang dijatuhkan, Jessica melangkah keluar dari balik jeruji besi, membawa remisi yang mengurangi masa penahanannya. Kebebasan ini diraih bukan tanpa kontroversi. Publik masih terbelah antara yang percaya hukuman bagi Jessica adalah keadilan yang terlaksana dan mereka yang meragukan putusan pengadilan. Kini Jessica siap mengajukan peninjauan kembali, membuka luka lama, dan mengguncang keyakinan banyak orang. Apakah kebenaran sudah sepenuhnya terungkap atau keadilan hanyalah ilusi? 18 Agustus 2024 merupakan hari bersejarah bagi Jessica. Ia bebas bersyarat dari Lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur setelah 8 tahun mendekam di bui. Jessica yang ditahan sejak 30 Juni 2016 ini menghirup udara bebas setelah mendapat remisi 58 bulan 30 hari. Aura sumringah menyelimuti wajah Jessica. Walau sempat merasakan dinginnya jeruji besi, Jessica melepas semua dendam yang ada di hati. Ia memaafkan semua orang yang pernah bersikap buruk kepadanya. Ini pengacara-pengacara yang sudah seperti keluarga untuk saya. Terima kasih untuk dukungannya, semuanya, doa, support, dan segala macam hal-hal yang baik untuk saya. Itu sangat berarti yang membuat saya kuat untuk selama ini saya bisa bertahan. Maaf saya gugup karena banyak banget orangnya. Untuk pendukung-pendukung saya yang hadir hari ini, terima kasih banyak udah meluangkan waktu untuk ketemu di sini. Semoga semuanya selalu sehat dengan baik-baik aja. Terima kasih. Pada waktu awal itu terjadi, saya merasakan sangat sedih sekali ya. Tapi sejalannya waktu
Dan sekarang ini saya sudah memaafkan semua yang telah melakukan hal-hal yang buruk kepada saya. Sudah tidak ada kebencian lagi di hati saya. Jadi sekarang saya udah plong aja untuk menjalani, juga saya harus menjalani apa yang saya harus jalani. Jadi saya sudah maafkan semuanya dan saya tidak ada dendam sama sekali. Tidak ada kebencian diri saya sama sekali. Kalau untuk upaya hukum, saya akan serahkan ke Omoto karena Omoto yang akan ngomong soal upaya hukum. Seperti yang tadi saya bilang ya, saya masih ngeblank, nggak tahu mau ngapain. Jadi untuk kemananya abis ini saya masih belum bisa jawab. Nanti saya akan rundingkan lagi dengan orang di sekitar saya. Kuasa hukum Jessica, Otto Hasibuan, tak kalah gembira dengan bebasnya Jessica. Ia yakin bebas bersyarat merupakan bukti bahwa Jessica adalah orang baik. Namun, Otto tetap mendorong Jessica untuk mengajukan peninjauan kembali. Ini kan membuktikan bahwa sebenarnya Jessica itu orang baik gitu. Terbukti kita tidak berupaya apa-apa loh. Tapi kenyataannya bahwa secara volunteer dia mendapatkan remisi dan bisa keluar lebih awal gitu. Waktu saya tadi berbincang dengan dia waktu di mobil, terus terang aja dia masih bingung-bingung juga sebenarnya. Dia bilang bahwa saya ini bingung nih, katanya mau kemana dan mau apa, malam ini juga mau gimana. Dia sendiri bingung sekali dia. Jadi dia sendiri juga sok dalam arti senang tapi confusion gitu ya. Bingung mau ngapain gitu loh. Jadi terus terang aja mungkin ini namanya baru keluar kan, belum berpikir lah bagaimana harus ke depan gitu. Jadi coba saya bilang sama dia, ya kalau bisa coba istirahat dulu lah, mikir yang baik-baik, lebih rileks gitu kan, bersosialisasi dengan masyarakat. Karena kita bayangkan ya, dia kan selama ini lebih banyak di Australia, ya kan. Kemudian dia berangkat ke Jakarta ini dulu waktu kasus tahun 2016 itu kan hanya mau liburan gitu loh. Tiba-tiba terjadi kejadian, dia ditangkap dan ditahan sampai sekarang. Sehingga yang dia tahu itu sementara itu hanya bagian Sunter dan Kelapa Gading, itu aja yang dia tahu. Ya secara hukum dia harus hormati diputusan kan dia menyatakan bahwa dia bersalah. Jadi saya sebagai lawyer harus menghormati putusan itu. Tapi menghormati tidak berarti bahwa harus dalam arti mengakui secara batin gitu ya, ini secara hukum saya hormati, itu sudah berjalan, sudah inkrah, tapi undang-undang juga memberikan hak kepada Jessica kalau dia ingin untuk mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan itu. Itu mengajukan PK dipastikan. Saya kira harus ya, karena gini, tadi saya berbincang dengan Jessica bahwa selama 8 tahun ini bagaimana perasaan kamu, saya bilang. Apakah kamu juga ada merasa dendam atau sakit hati terhadap orang-orang yang membuat kamu seperti ini? Dia bilang bahwa enggak, saya sudah memaafkan itu dan sudah melupakan hal itu. Humas Dirjen Pemasyarakatan mengonfirmasi status pembebasan bersyarat Jessica. Dalam surat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jessica Kumala Wongso mulai ditahan sejak 30 Juni 2016. Usai dijerat kasus pembunuhan berencana, Jessica menerima pidana 20 tahun berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung. Namun dalam surat disampaikan bahwa Jessica wajib lapor hingga 27 Maret 2023. Di tengah kafe yang ramai berseri, segelas kopi membawa petaka tak terperi. Wayan Mirna Salihin jatuh tanpa daya sesaat setelah seruput terakhir meneguk racun yang menghentikan nyawa. Jessica Kumala Wongso, sahabat yang dianggap kawan, dituduh sebagai dalang rencana kejam. Namun Jessica bersikukuh menolak segala tuduhan yang penuh amarah. Aku tak membunuh. Inside Story segera kembali bersama saya, Syafaati Suryo.
menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess dengan pidana penjara selama 20 tahun. Tragedi kematian Mirna berawal dari kepulangan Jessica yang selama ini tinggal di Australia ke Jakarta pada Desember 2015. Berteman baik dengan Mirna sejak masa kuliah, Jessica sudah lebih dulu bertemu dengan Mirna dan suaminya Arif untuk makan malam bersama pada 8 Desember 2015. Mirna dan Jessica kembali mengatur pertemuan pada 6 Januari 2016. Kali ini mereka tak hanya bertemu berdua, namun bersama 2 orang teman lama mereka selama berkuliah di Australia. Pembicaraan tentang pertemuan tersebut diawali dari grup WhatsApp yang dibuat Mirna untuk menyapa teman-teman kuliahnya termasuk Jessica. Mereka sepakat untuk bertemu di Cafe Olivier yang berada di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Pusat yang dianggap lokasi paling strategis. Memutuskan untuk ketemu tanggal 6, tapi sebelum itu saya kan tanya mau di mana gitu kan. Ini masih di bulan Desember. Masih bulan Desember, ya? Sebelum tahun baru ini. Terus lalu Hani menyusukan dua restoran. Saya langsung lihat websitenya dua-duanya itu, saya mau pilih yang mana gitu. Itu benar-benar cap-cip-cup aja, soalnya saya nggak tahu, nggak pernah ke sana. Lalu saya pilih salah satu, sesudah pilih salah satu itu ya sudah ya mereka ya kayaknya ya oke-oke aja gitu. Terus ya Natal, tahun baru lewat gitu kan. Itu masih ada perbincangan atau masih ada hubungan komunikasi setelah chat yang menentukan tempat akan bertemu di mana di bulan Januari itu. Apakah setelah itu masih ada komunikasi dengan Mirna maupun dengan Hani ataupun dengan teman-teman lain di grup chat itu? Basa-basi aja ya. Nih selamat Natal, tahun baru gitu-gitu. Lu ngapain aja? Oh ya yang satu bilang lagi di luar kota apa ngapain. Maksudnya ngomong basa-basi gitu loh, nggak ada yang sampai gimana. Lalu pada tanggal 6 itu saya waktu makan, saya kan di sini belum nyetir ya, soalnya kan masih belum biasa, takut kan di sini kan semerawut gitu, ada semerawut. Jadi saya waktu makan pagi diantar sama, saya bilang sama ayah saya kalau minta tolong antarkan ke Grand Indonesia sekitar jam 4.30, soalnya kan ketemunya sekitar jam 5-an, mereka kan selesai kerja. Lalu ayah saya bilang itu dari sini ke Grand Indonesia melewati Triinuan, kawasan Triinuan. Jadi harus berangkat lebih pagian. Jessica tiba di lokasi pertemuan sekitar pukul 4 sore, lebih dulu dari teman-temannya yang lain. Usai memesan tempat, Jessica berjalan-jalan di mal sambil menunggu teman-temannya yang belum datang. Ia menyempatkan diri berbelanja hadiah kecil untuk ketiga temannya, termasuk Mirna. Saya bilang booking buat 4 orang. Anda reserve? Iya. Lalu sesudah itu. Anda yang menentukan tempat duduk atau mejanya yang mana? Bukan. Saya tidak tahu itu akan ditempatkan di mana. Saya cuma itu tertutup. Itu kayak meja depan gitu, jadi kayak Anda hanya reception. datang ke pelayannya, dia cuma bilang saya mau reserve buat 4 orang. Dan mereka menentukan lokasi meja di mana. Iya, tapi belum itu. Saya kan sesudah itu saya keluar dulu jalan-jalan kan di mallnya situ sambil nunggu. Dan Anda booking atas nama Jessica. Jadi saya ingat waktu saya bilang sama teman-teman saya itu kalau saya bakal datang sekitar jam 4-an, soalnya mau menghindari Triinuan. Terus almarhumah Mirna ada bilang kalau dia mungkin bisa datang jam 4-an juga, karena dia mungkin nggak enak ya kalau saya nunggu kelamaan sendirian. Tiba kembali di Cafe Olivier, Jessica diarahkan untuk duduk di salah satu meja. Yang percakapan sebelumnya, saya bilang kan saya datang duluan. Ini saya ketemu menunya di website Zomato itu, terus saya screenshot, saya kirim ke mereka.
gue pesenin dulu deh, itu jus buah-buahan gitu menunya yang saya kasih. Yang menentukan jus buah-buahan itu Jessica sendiri atau memang mereka memilih berdasarkan screenshot yang Jessica kirimkan ke grup WA itu? Menunya ya kalau lihat di websitenya itu setiap foto lain-lain bagiannya, Ya, jadi betul. yang Ada bagian satu list buah-buah, drink, yang ada satu food bagian. dan macam-macam kan? Iya, betul sekali. Jadi saya ambilnya yang jus buah aja ya, itu saya kasih ke mereka. Artinya mengarahkan untuk memesan jus buah itu Iya. datang dari Jessica? Iya, saya bilang, oh gue mau traktir nih gitu. Tapi sebenarnya ya saya mau traktir Mirna kan, karena dia Untuk membahas udah tanggal 2 kali. 8 Desember Iya, betul, 2015 itu. Iya. Kenapa Jessica memilih atau ingin mengarahkan untuk memesan jus buah Jessica? Karena saya nggak kepikiran minuman yang lain lagi. Saya nggak tahu kalau di Olivier itu terkenal kopinya enak atau gimana. Meskipun Jessica sudah melihat minumannya itu, daftar minumannya apa saja seperti itu. Iya, soalnya saya nggak minum kopi malam-malam ya. Jadi kalau misalnya, jadi saya nggak lihat ke menu yang sana gitu. Kalau kita perginya makan pagi, saya pasti pesannya kopi ya. Lalu saya mau mentraktir. Tapi kan saya ngomongnya ke semuanya ya. Tapi saya nggak enak lah kalau bilang, oh saya mau traktir Mina aja. Tapi teman-teman saya yang lain juga saya mau traktir, kan ya nggak apa-apa. Udah lama nggak ketemu juga. Ia menawarkan diri memesankan minum terlebih dahulu untuk teman-temannya yang belum tiba. Melalui grup WhatsApp, Mirna mengaku suka es kopi Vietnam dan minta dipesankan menu tersebut. Dalam kondisi panas kan ada uapnya. Apakah dari uap itu Jessica sudah mencium ada yang tidak lazim dari bau yang seharusnya dikeluarkan oleh aroma kopi? Pada saat itu tidak ya. Saya pertamanya berpikir kalau mungkin ada, tapi saya pikir-pikir lagi kayaknya tidak ada bau yang mencurigakan. Jadi normal-normal saja. Warnanya pun juga warna kopi, warna khas kopi. Di bawahnya kan ada susunya. Betul. Susunya kayak susu kental gitu ya kelihatannya. Artinya dalam gelas itu hanya ada cairan kopi plus susu seperti itu. Jadi gelasnya yang di bawah ada susunya setengah gitu, putih aja. Terus waktu tekonya itu dituangin ke cangkir yang di atas, ada cairan hitamnya, yaitu saya cium kopinya ya, turun-turun ke bawah gitu. Oke. Dan itu tidak ada kejanggalan dari sepenglihatan Jessica ketika itu ya? Saya tidak bisa membandingkan karena saya tidak pernah melihat kopi seperti itu sebelumnya. Lalu berapa lama setelah kopi itu datang atau dihidangkan di meja dengan kedatangan Mirna dan Hani? Sekitar 15 menit. Oke. Ketika itu apa yang terjadi Jessica? Pertama kali Jessica ketemu Mirna dan Hani? Oh iya, saya kan sebelumnya kan saya waktu bilang saya udah sampai di restoran itu, si Mirnanya enggak, pas saya SMS dia pertama waktu baru sampai, saya bilang udah di sini jam 4-an itu. Dia bilang, "Oh iya, saya masih meeting, tapi ya masih jam 4-an gitu." Oh ya udah. Nah, itu pas saya pesen minumnya sekitar jam 4.30. Jadi saya pikirnya si Mirna bentar lagi datang gitu kan dia bilang sekitar jam 4. Dan si Hani belum ngomong apa-apa pada saat itu. Jadi saya pikir ya selesai kerja lah ya, jam 5 lewat kali dia baru datang. Oke. Setelah Mirna dan Hani datang, posisi Mirna kan kalau kita melihat prarekonstruksi ada di tengah, diapit antara Jessica dan Hani, benar seperti itu? Iya benar. Posisi duduknya. Iya. Itu siapa yang mengarahkan? Apakah memang kejadiannya alami saja, tiba-tiba Anda duduk bertiga dengan posisi almarhumah Mirna berada di tengah antara Jessica dan Hani? Itu alami saja. Jadi saya nggak perhatiin ya itu duduknya di mana aja kan terserah. Cuman kan bangkunya kan emang bulat setengah lingkaran. Saya pertamanya waktu mereka belum datang, saya duduknya di tengah-tengah. Terus saya aja nggak tahu kalau Hani itu akan datang bersama Mirna, karena si Mirna bilangnya sekitar jam 4, si Hani selesai kerja sudah jam 5 saya pikir. Lalu tahu-tahu mereka datang jalan dari ujung berdua. Saya pikir, oh ya udah datang ya, saya senang-senang aja. Ketemu, terus saya berdiri. Duduk, saya peluk satu-satu. Terus saya masuk dari yang sebelah sini duduk, terus si Mirna masuk dari sini, terus si Hani duduk di sebelahnya. Artinya Mirna di tengah. Dan setelah itu apa peristiwa berikutnya yang terjadi, Jessica? Peristiwa berikutnya saya kurang begitu ingat ya, kayak ngomong yang basa-basi aja lah, kayaknya lu apa kabar gini-gini. Lalu si Mirnanya melihat kan itu ada kopi gitu kan, terus dia bilang aja, oh ini Vietnamese ice coffee, oh iya. Terus habis itu dia, pas dia benar-benar minumnya itu saya nggak lihat begini, soalnya kan dia duduknya di sebelah saya gini. Ya, di sebelah kanan Anda berarti ya? Kanan saya.
saya nggak perhatiin, nggak melihat kayak Jessica kayak sedang gini. apa ketika itu? Ketika Nah itu dia, saya lagi lihat pertama kali minum kopi itu. lagi lihat apa, kemana, saya lupa. Mungkin lagi lihat menu, apalagi lihat Hani, apalagi memperhatikan orang lain. Saya Kalau ngelihat Hani sih harusnya juga melihat Lihat, Jessica iya, berarti kan? bukan melihat Hani. melihat Mirna kan? Iya. Karena posisi Mirna kan di sebelah kanan Anda kan? saya nggak nyangka bakal sampai ditanya kayak gini ya. Kadang-kadang kan kalau ketemu di restoran sama teman-teman kan kita casual aja mainnya yang natural aja lah, nggak perhatiin saat detik itu lagi lihat kemana gitu loh. Yeah. Kalau mungkin dia di depan saya begini, saya bisa lihat ya, oh dia langsung minumnya caranya begini. Lalu saya tahu Mirna itu sudah minum karena habis dia minum, dia bilang rasa kopinya nggak enak. It's awful, dia bilang seperti itu. Nggak enak, aneh gitu. Terus sodorin ke muka saya gini, suruh cobain. Terus saya cium, wanginya emang nggak enak. Saya nggak pernah cium kopi wanginya Kenapa kayak Jessica tidak mencicipi atau mencobanya? Waduh, aromanya saja sudah kayak gitu, saya tidak. Dan aroma itu tidak pernah atau sebelumnya tidak tercium oleh Anda ya ketika kopi itu dihidangkan di atas meja? Iya, sampai didekatkan gitu baru tercium. Lalu saya ingat masnya yang tuangin tekonya itu, dia bilang kopinya strong katanya gitu. Itu setelah Itu pas lagi dihidangkan, sorry. Pas dihidangkan, Iya. artinya sebelum Mirna datang? Iya, sebelum Mirna datang. Oke, ketika Anda disuruh mencium, reaksi dari Mirna dan Hani seperti apa? Saya nggak lihat Hani, cuma si Mirnanya ya kayak mukanya kayak baru ngerasain nggak sesuatu yang nggak enak gitu. Ya terus saya cium kan, oh iya kok wanginya aneh gini. Oke, Gitu, apakah aromanya Hani juga aneh. menciumnya? Nah saya abis itu langsung si Mirna tangannya langsung begini, suruh saya ambil air, katanya aja ambilin air dong, tolong cepetan gitu. Itu diucapkan oleh Oleh Mirna, oke. Nah saya langsung jalan kan ke arah bar kan, lari itu saya sebenarnya. Oh, Anda tidak memanggil pelayan, tapi langsung lari ke arah bar? Karena nggak ada pelayan di sekitar itu pada saat itu. Jadi saya lari menuju ke sana, terus pelayannya ada di situ, tuh saya bilang mau minta air putih gitu. Terus pelayannya tanyanya macam-macam, oh mau merek apa, mau sparkling water atau apa. Saya bilang udah air putih aja pokoknya. Ketika melihat Mirna reaksinya sedemikian hebat setelah minum kopi Vietnam itu, Jessica panik? Ntar dulu, saya belum sampai. Baik, silakan. Iya, jadi waktu baru minum, dia kan cuma bilang mukanya kayak baru ngerasain sesuatu yang pahit atau nggak enak gitu kan. Lalu dia minta air, suruh saya ambil air. Nah saya nggak lihat tuh pada saat itu, saya kan lagi ngomong sama servernya di daerah, jadi jalanan antara tengah-tengah antara bar ini saya dan pelayan, ini Mirna sama Hani di sini kan. Jadi saya nggak lihat ke belakang gitu, mereka lagi ngapain. Jadi Anda langsung lari ke Saya bar meminta saya air? nggak benar-benar ke bar, saya ketemu pelayannya sebelum ke bar, jadi di tengah-tengah. Nah pada saat itu saya nggak memperhatikan mereka itu ngapain dan mukanya Mirna kayak apa, saya nggak lihat. Tapi saya ingat waktu saya kembali, waktu mau duduk, si Mirna kepalanya sudah gedeblak ke belakang. Tapi saya lihat prosesnya waktu gedeblak ke belakang begini. Hani reaksinya seperti apa ketika? Ya kita berdua langsung kayak bangunin si Mirna kan dari dua sisi, tangannya di gini-gini. Ketika itu? Saya saat itu kan lagi mau duduk, hampir duduk. Jadi saya duduk, lalu saya menggoyang-goyangkan lengannya Mirna sebelah kiri dan Hani melakukan Masih ada hal yang respon sama. dari almarhumah ketika itu, ketika digerakkan? Tidak, cuman mulutnya bergerak kayak mau napas gitu ya mulutnya. Tapi tidak ada kata-kata yang keluar? Oh tidak ngomong sama sekali. Okay. Matanya terbuka setengah saja, terus pandangannya kosong. Lalu Hani yang di sebelah kanannya almarhum Mirna juga melakukan hal yang sama dengan saya, mencoba untuk membangunkan Mirna karena kita nggak ngerti kenapa itu. Jadi setelah Anda membangunkan almarhumah Wayan Mirna Salihin tidak ada respon, selanjutnya apa yang terjadi? Sudah banyak orang yang merhubungi kita. Petugas-petugas juga mulai pada berdatangan dan mencoba melihat denyutnya Mirna. Pokoknya mencoba membantu semuanya. Berapa lama bantuan pertama itu diberikan di meja itu ketika itu? Hanya hitungan detik. Orang-orang pada datang ya. Itu tapi pengunjung restoran ada yang berdatangan tapi mereka ya melihat kan, mencoba membantu, tapi yang membantu itu petugas. Baik, setelah itu inisiatif untuk membawa almarhumah Wayan Mirna ke klinik datang dari siapa? Datang dari diusulkan oleh salah satu petugas di sana. Klinik ketika itu kondisi Mirna seperti apa? Kondisinya sudah tidak sadar, tapi matanya masih terbuka. Siapa yang menghubungi atau memberitahu suami korban ketika Hani. itu? Hani. Betul. Saya tidak tahu nomornya suaminya korban. Hani menelpon suami Mirna. Iya. Lalu dia menelpon dan saya sempat mendengar ya
si Hani mengatakan kalau Mirna mulutnya keluar busa gitu katanya. Lu datang dong gitu, datang cepetan gitu. Ya, terus saya mendengar abis itu si Hani bilang, oh gua nggak berani soalnya ini mulutnya udah ada busanya. Tapi ketika itu Anda tidak tahu apa yang sedang diperbincangkan persisnya antara suami Mirna dengan Hani? Tidak tahu? Saat itu saya tidak tahu. Oke. Lalu setelah itu? Lalu setelah itu terungkap kalau suaminya meminta Hani memberikan teh manis hangat. Tapi saya tidak tahu itu pada saat kejadian. Lalu si Hani tutup teleponnya dan dia bilang ke semua orang kalau suaminya sedang menuju ke sini. Lalu yang petugas... Posisi Mirna waktu itu sedang dibawa menuju... Belum, itu masih duduk. Masih duduk di kafe? Masih duduk. Lalu kursi roda datang di sebelah sini, lalu saya keluarkan, terus kita semua gotongan ya bantuin Mirna ditaruh di kursi roda. Lalu didorong sama seseorang pelayan restorannya menuju ke lift, terus kita turun ke bawah semuanya. Nah di bawah situ baru ada klinik, jadi kayak di tempat parkir gitu kliniknya. Lalu ada dokter di bawah situ. Kondisi almarhumah maupun pernyataan dokter ketika itu yang Anda ingat apa? Dokternya menanyakan ini kenapa, ini ada apa. Tapi kita semua nggak tahu itu kenapa. Tapi seberapa dekat hubungan Jessica dengan Mirna? Kita teman kuliah ya waktu di sana. Teman kuliah beda jurusan tapi ya? Iya sedikit beda, tapi nggak beda-beda banget sih. Tapi kita nggak pernah sekelas. Tahunnya sama. Apa yang bisa membuat Jessica dan Mirna dekat di kampus? Dibilang dekat sekali juga tidak. Kita cuma teman yang sama-sama orang Indo. Karena kita kuliahnya di Australia kan banyak orang yang dari mana-mana kan. Kalau ketemu orang Indo kan. Indonesia, iya betul. Jadi dekat. Iya. Kalau di sini mungkin kan semuanya orang seperti ya? Bukan. Jadi teman biasa. Teman biasa, teman kuliah. Ya kita kalau ke sana kalau makan sama-sama, minum kopi sama-sama, ngapain sama-sama, belajar, tanya-tanya soal assignment gitu-gitu. Yang normal-normalnya anak kuliah aja lah ya. Lalu kita tidak pernah ada hubungan yang dekat kayak sahabat, setiap hari ngomong, curhatnya sampai yang benar-benar dalam sekali gitu. Bukan hubungan seperti itu. Ada juga menyebutkan ini terjadi karena adanya cinta segitiga antara Jessica, almarhumah, dan juga suami Wayan Mirna Salihin. Klarifikasi seperti apa, Jessica? Itu tidak benar sama sekali. Saya kalau ada suaminya Mirna pasti juga ada di sana, pasti diajak sama suaminya. Kita nggak pernah ada. Walaupun saya ada Facebook pun juga nggak mungkin ngomong-ngomong sama Arif, saya nggak punya nomornya Arif. Kalau tidak ada Mirna, saya nggak mungkin berkomunikasi sama suaminya Mirna. Termasuk hubungan spesial antara Anda dengan almarhumah? Itu juga tidak benar, karena saya tidak tertarik sama wanita sama sekali. Dari hasil pemeriksaan laboratorium, kopi yang diminum Mirna mengandung 3 gram sianida. Hasil pemeriksaan sampel juga ditemukan zat racun dalam tubuh Mirna yang membuat lambungnya korosif hingga membuat Mirna meninggal dunia beberapa menit usai menenggak kopi. Kematian misterius Mirna mengundang tanya. Polisi memeriksa 20 saksi termasuk Jessica. Namun kecurigaan publik mengarah kepada Jessica yang datang lebih dulu ke kafe dan memesankan kopi untuk Mirna. Apa perasaan Anda saat ini mengetahui teman Anda tewas dengan cara yang tragis? Sangat sedih ya, saya sangat berduka sekali. Dan saya belum sempat berduka sebenarnya, belum sempat merasakan kehilangan yang sampai saya seharusnya merasakan karena ada masalah seperti ini yang saya dituduh. Jadi saya saat banyak emosinya lah campur-campur. Stres iya, sedih iya. Tapi saya sangat sedih karena saya kenal Mirna itu sudah lama dan dia orangnya baik sekali. Belakangan Anda justru sering mengumbar senyum setelah diperiksa di Polda Metro Jaya. Apakah itu juga menggambarkan atau sedang menutupi kesedihan yang Anda alami? Saya mau terlihat tegar dan menerjang terus gitu loh. Kayak emang saya tidak mau di pojokkan terus kan. Jadi saya kalau emang tidak bersalah, jadi saya ngomong apa adanya. Tapi kalau masalah saya tenang dan rileks dan senyum-senyum itu karena saya nggak mau terlihat nangis atau sedih di depan media aja. Tapi sebenarnya kan orang-orang pada nggak tahu. Di belakang kamera seperti apa, Jessica? Ya saya murung saja mikir gitu kan, sedih, masih terpikir kejadian ini kenapa kok bisa terjadi kayak gini. Saya pulang rencananya mau main-main saja, mau senang-senang, tapi kok ada kejadian tragis seperti ini.
susah diterima. Ada tindakan Jessica yang dinilai janggal usai kejadian tersebut. Ia menghapus arsip percakapan dengan Mirna di grup WhatsApp. Tidak hanya itu, Jessica juga membuang celana yang ia kenakan saat peristiwa terjadi. Mengapa Jessica menghapus percakapan di grup WhatsApp? Pertama, itu karena itu handphone saya, itu hak saya. Yang kedua, saya tidak tahu kalau Mirna itu dibunuh. Yang ketiga, saya tidak tahu kalau bakal dicurigain seperti ini. Jadi kalau emang saya sedih kalau melihat itu ada fotonya Mirna lagi di handphone saya, percakapan yang saya pikirnya tuh kalau saya nggak pulang mungkin ini nggak terjadi gitu loh. Jadi saya hapus aja. Tapi itu nggak ada arti apa-apanya. Jessica sudah 5 kali diperiksa polisi. Betul. Dan polisi sudah mengambil semua barang bukti. Pertanyaan berikutnya adalah mengapa celana itu harus dibuang? Karena sobek. Kalau sobek kan bisa dijahit. Kain itu tidak bisa dijahit. Dari mana Anda tahu, Anda sadar celana itu sobek? Saya sadarnya waktu pulang dan mau mandi kan saya copot. Nah itu saya baru sadar di situ. Saya berasanya seberapa parah kondisi robeknya ketika itu? Lumayan parah, di selangkangan panjang gitu. Jadi saya berasanya waktu naik ke mobilnya suaminya Mirna kan mobilnya tinggi. Itu kayaknya saya duduknya buru-buru gitu. Jadi pada saat itu terjadi. Tapi karena saya pikirannya lain, jadi udah nggak kepikiran kalau nggak berasa gitu. Jadi sampai rumah Anda ganti baju melihat sobek, lalu yang Anda lakukan apa? Taruh di keranjang cuci baju kotor. Oke. Itu refleks aja tiap hari kan kayak gitu. Lalu saya nggak inget lagi sampai besoknya saya pergi keluar makan pagi ya sama ayah saya. Terus waktu pulang pembantu saya bilang, itu celana yang kamu kemarin sobek gitu. Terus saya baru ingat, oh iya ya kemarin ini kan kelihatan sebentar kan sobek kan. Oh ya udah dibuang aja. Saya bilang begitu. Sudah berapa lama Anda memakai celana itu? Apakah itu termasuk barang atau celana favorit Anda? Oh enggak, itu celana saya punya sekitar lebih dari 2 tahun sih, tapi nggak sampai 3 tahun lah kira-kira. Dan segampang itu buang saja? Anda bilang kepada pembantu Anda seperti itu? Dibuang kemana Jessica? Nah itu urusan pembantu saya nggak tahu buangnya kemana tepatnya. 23 hari setelah kematian Mirna, yakni 29 Januari 2016, Jessica Kumala Wongso ditetapkan sebagai tersangka pembunuh Mirna. Ia ditangkap sehari setelahnya di sebuah hotel di Jakarta Utara. Pada Februari 2016, polisi menggelar serangkaian rekonstruksi kematian Mirna di Cafe Olivier. Sidang perdana Jessica digelar 15 Juni 2016. Persidangan bergulir dengan menghadirkan berbagai saksi, mulai dari pegawai Cafe Olivier hingga saksi ahli yang menguatkan argumen Jessica maupun jaksa penuntut umum. Jaksa bersikukuh mendakwa Jessica sebagai pembunuh Mirna. Surat secara tegas mengatakan kalaupun visimulator menunggu hasil toksikologi. Hasil toksikologi menjelaskan bahwa dalam minuman ada sianida, dalam lambung ada sianida. Penyebabnya tadi sudah diterangkan oleh ahli dan ahli pun merasa yakin, baik ahli toksikologi maupun ahli kedokteran forensik tadi sudah meyakini bahwa penyebab kematian Mirna adalah akibat sianida yang terkandung dalam minuman. Jaksa menuntut hukuman 20 tahun penjara terhadap Jessica dengan alasan meninggalnya Mirna meninggalkan kesedihan mendalam. Setelah 32 kali persidangan, majelis hakim menyatakan Jessica terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana dalam perkara tewasnya Wayan Mirna Salihin. Hakim pun menjatuhkan vonis 20 tahun penjara sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 20 tahun. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess dengan pidana penjara selama
20 tahun. Sandi Salihin, saudara kembar Mirna, menilai hukuman itu tidak sepadan dengan hilangnya nyawa Mirna. Pas aku dengar itu pertama, pas diumumin itu 20 tahun aja, aku sebenarnya nggak terima sih. Nggak terima, aku personally ya. Aku nggak tahu kenapa kok dikasih tuntutannya cuma segitu. Padahal kan katanya aku dengar sih kalau 340 itu kan pembunuhan berencana. Semestinya yang tertinggi itu kan hukuman mati atau hukuman seumur hidup kan. Jadi ya saya juga nggak tahu kenapa kok bisa kayak begitu gitu. Cuman 20 tahun itu kalau menurut aku itu nggak sebanding sama nyawanya Mirna ya. Namun keluarga Jessica kecewa dengan putusan tersebut. Ibunda Jessica, Imelda Wongso, yakin putrinya tidak bersalah. Apalagi Jessica dan Mirna adalah teman dekat dan tidak ada masalah apapun di antara mereka. Keluarga sedih, hancur deh pokoknya. Anak saya Jessica tidak berbuat, tidak melakukan, tidak bersalah. Tapi dituduh, dicari-cari kesalahannya. Padahal kesalahan nggak ada, tapi dicari-cari, disambung-sambungin. Ya, tertekan abis, bukan tertekan lagi ibunya, hancur, menderita dari Januari sampai sekarang. Ingat mereka yang jolumi Jessica, Tuhan tidak tidur. Jessica itu tidak berbuat dan tidak melakukan. Dia itu anak polos, anak manja, nggak tahu apa-apa. Hanya ngafe, biasa itu dilakukan udah bertahun-tahun, bukannya baru sekali 2 kali. Bertahun-tahun, tapi kejadian kayak gitu, kenapa mesti Jessica? Apa itu mungkin? Nggak logika gitu loh. Orang kalau waras bisa mikir, nggak logika. Temen lama, baik, mamanya almarhum Mirna tahu Jessica. Saya juga tahu Mirna, tahu Hani. Permusuhan pun nggak ada. Kalau tahu mereka gengnya udah pasti tahu semua. WhatsApp itu jelas sudah. Mau ngapa-ngapain detik-detik di WhatsApp itu ada. Sampai Mirna, oke dipesenin dulu, mau dibayarin dulu. Meskipun telah memaafkan, namun seakan ia tak pernah lupa. Kini Jessica melangkah dengan hati yang tak gentar, mencari keadilan yang ia anggap masih samar. Apakah langkahnya akan membuka tirai kebenaran atau justru menambah babak baru dalam drama tak berkesudahan? Inside Story akan kembali bersama saya, Syafaati Suryo. Dijadikan sebagai sarana hukum bagi seseorang yang sudah dinyatakan terpidana. Ya, artinya sudah terbukti melakukan tindak pidana, ya kan? Dan bahkan terhadap yang bersangkutan kan sudah dihukum ya 20 tahun penjara. Nah, tentu kalau mau menggunakan hak peninjauan kembali, hal yang paling ditunggu adalah apakah memang ada bukti baru atau novum. Usai Jessica menghirup udara bebas, kuasa hukum Jessica, Otto Hasibuan, menegaskan pihaknya akan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Sejumlah bukti baru atau novum tengah disiapkan untuk membuktikan Jessica tidak bersalah. Sebelumnya, selama di Bui, Jessica pernah melakukan sejumlah upaya banding dan kasasi, namun tidak membuahkan hasil. Dalam persidangan banding dan kasasi, Jessica tetap dinyatakan bersalah atas pembunuhan Mirna. Jessica juga sudah pernah mengajukan PK pada awal Desember 2018. Namun permohonan PK tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung. Tadi saya berbincang dengan Jessica bahwa selama 8 tahun ini bagaimana perasaan kamu, saya bilang. Apakah kamu juga ada merasa dendam atau sakit hati terhadap orang-orang yang membuat kamu seperti ini? Dia bilang bahwa enggak, saya sudah memaafkan itu dan sudah melupakan hal itu, dia bilang. Nah, justru itulah yang membuat saya selama ini
berupaya sekali untuk bisa membantu Jessica ini. Kalau dia mungkin merasa dendam, saya juga mungkin nggak sesemangat sekarang gitu. Tapi bayangkan orang yang dihukum, yang menurut saya nih, ya, dan menurut dia juga saya kira dia tidak melakukannya, kan tidak bisa juga menyerah. Jadi tadi saya tanya, "You nyerah nggak, Jess?" Saya bilang, "Enggak, nyerah sih enggak, tapi saya berserah," dia bilang. Jadi beda ini ya, dia tidak menyerah tapi dia berserah. Tapi 2017 bukannya sudah pernah kasasi dan PK, Bang Oto? Ya, tapi tidak, undang-undang tidak melarang juga dia untuk mengajukan PK kemudian. Karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa PK itu bisa dilakukan berkali-kali. Mahkamah Agung juga memang mengeluarkan salah satu surat edaran yang menyatakan bahwa walaupun ada putusan MK, PK itu juga tidak bisa dilakukan berkali-kali. Tetapi kemudian faktanya ada beberapa perkara yang sudah diputus oleh Mahkamah Agung yang ternyata juga PK-nya lebih daripada satu kali dan dikabulkan. Apa yang akan berbeda PK yang akan diajukan 2024 ini dengan PK 2017? Ada bukti baru yang di... Ya, kali ini memang yang akan kami sampaikan itu adalah novum ya. Ada novum. Jadi bukti baru itulah yang akan kami gunakan nanti. Novum ini berbentuk apa, Bang Oto? Nantilah kita tunjukkan ya pada waktunya nanti. Ini kan baru keluar dia. Nanti waktu kita mengajukan PK, ya mungkin kita akan bisa berbincang lagi tentang itu. Ya. Menghadapi langkah Jessica, Kejaksaan Agung tak gentar. Kejaksaan Agung bakal melakukan perlawanan dengan menangkis argumentasi dan novum yang diajukan Jessica. Ya tentu, karena kalau tidak ada novum, lalu apa yang menjadi alasan pengajuan PK-nya, ya kan? Karena kan PK ini dijadikan sebagai sarana hukum bagi seseorang yang sudah dinyatakan terpidana, ya, artinya sudah terbukti melakukan tindak pidana, ya kan? Dan bahkan terhadap yang bersangkutan kan sudah dihukum ya 20 tahun penjara. Nah tentu kalau mau menggunakan hak peninjauan kembali, hal yang paling ditunggu adalah apakah memang ada bukti baru atau novum, ya kan, sehingga seharusnya dia tidak dihukum. Nah, ini kan menjadi otoritas dari lembaga pemasyarakatan, ya, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM, ya, karena kalau dari sisi kami bahwa perkara ini kan sudah selesai, ya kan, kecuali misalnya dia mengajukan PK seperti yang saya sampaikan, maka tentu jaksa sebagai perwakilan dari negara akan siap menghadapinya. Nah, tetapi dari informasi yang beredar dan kita terima, memang yang bersangkutan kan sudah menjalani kurang lebih 8 tahun. Tetapi kan selama 8 tahun itu kalau tidak salah yang bersangkutan beritikat baik dan sudah mendapat remisi. Drama yang dimulai dengan secangkir kopi berujung pada kematian tragis Wayan Mirna Salihin terus membayangi kesadaran publik. Jessica Kumala Wongso yang dijatuhi hukuman atas tuduhan pembunuhan kini berdiri di persimpangan jalan antara kebebasan dan upaya mencari keadilan. Lewat peninjauan kembali, akankah kebenaran terungkap di ujung waktu? Atau justru misteri ini semakin tak menentu? Hanya waktu yang akan menjawab teka-teki ini, di mana keadilan dan kebenaran akan menemukan harmoni. Saya Syafaati Suryo, terima kasih dan sampai jumpa.